Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian semakin hari semakin semangat belajar ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan belajar masih di tema 5 pengalamanku. Dan hari ini kita masih ada di subtema 4 pengalaman yang berkesan. Baiklah anak-anak, seperti biasa jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran keempat sampai pembelajaran keenam. Sekarang kamu boleh duduk dengan sikap yang baik. Ya, aturlah jarak antara mata dan bukumu. Letakkanlah bukumu di atas meja dengan baik. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu halaman 172 sampai halaman 195. Pada kegiatan olahraga, Siti belajar gerakan keseimbangan. Hal itu menjadi pengalaman berkesan bagi Siti. Dukungan teman-temannya membuat Siti lebih percaya diri. Hari ini mereka akan tes gerakan keseimbangan. Di rumah, Siti belajar gerakan keseimbangan terus-menerus. Ibu menyemangati Siti. Ibu juga memuji keberanian serta kegigihan Siti. Anak-anak, di pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang pengalaman yang berkesan. Ya, pengalaman yang berkesan itu adalah pengalaman yang tidak bisa kita lupakan atau kejadian-kejadian yang pernah kita alami dan kita tidak bisa lupakan sampai hari ini. Itu dikatakan pengalaman berkesan. Nah, sekarang Ibu juga ingatkan kembali bahwa kita juga pernah belajar tentang gerakan keseimbangan. Ya, salah satunya kemarin adalah gerakan keseimbangan menyerupai kapal terbang. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Ayo lakukan gerakan keseimbangan seperti yang dilakukan Siti. Berhati-hatilah dalam melakukan gerakan ini. Minta pengawasan guru atau orang tuamu dalam melakukannya. Berikut cara melakukan gerakan keseimbangan yang tepat. Anak-anak, ini adalah contoh gerakan keseimbangan. Ya, dalam melakukan gerakan ini, berhati-hatilah dan mintalah pengawasan orang tuamu di rumah ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya melakukan gerakan keseimbangan ini adalah yang pertama, berdiri sikap menyamping arah gerakan. Kedua kaki dibuka sedikit lebar. Kedua tangan lurus ke atas. Pandangan ke depan. Jatuhkan badan ke samping kiri. Letakkan telapak tangan kiri ke samping kiri. Hitung 1 sampai 20. Lakukan gerakan mengarah sebaliknya dengan hitungan yang sama. Kembali ke posisi berdiri seperti semula. Nah, sekali lagi mengingatkan bahwa ketika kamu melakukan gerakan ini, ingat, harus didampingi oleh orang tua. Siti sangat menyayangi ibunya. Siti adalah wanita yang sangat lembut. Ibu Siti selalu ramah dan baik hati. Siti memiliki banyak pengalaman bersama ibunya. Pengalaman yang membuat Siti semakin kagum dan menghormati ibunya. Siti pernah menuliskan sebuah puisi untuk ibunya. Ya, anak-anak, ini adalah satu puisi yang ditulis oleh Siti untuk ibunya. Judulnya adalah Ibu oleh Siti. Ibu, aku sayang ibu. Ibu berjuang melahirkanku. Ibu juga merawatku dengan penuh kasih sayang. Ibu, engkaulah ibuku. Aku sayang ibu. Semoga Tuhan menyayangi ibu seperti ibu menyayangi aku. Anak-anak, itu adalah puisi yang ditulis oleh Siti. Menurut pendapatmu, bagaimana perasaan Siti terhadap ibunya? Nah, tadi di puisi yang ditulis oleh Siti, perasaan Siti itu adalah perasaannya sangat senang memiliki ibunya. Dan Siti juga berdoa kepada Tuhan, semoga Ibu Siti
ya sehat ya. Tuhan menyayangi Ibu Siti seperti Ibu menyayangi Siti ya. Ayo bacakanlah puisi Siti di depan kelas. Tunjukkan ekspresi yang sesuai. Nanti puisi Siti kamu boleh bacakan di depan orang tuamu ya. Sekarang mari kita mengamati. Membuat figura foto dengan hiasan kulit telur. Siti ingin membingkai untuk puisinya. Siti pernah melihat hiasan dari kulit telur milik Udin. Hiasan itu sangat indah. Siti ingin membuat figura dengan hiasan kulit telur. Apa saja bahan dan alat yang dipersiapkan oleh Siti untuk membuat hiasan dari kulit telur? Yang pertama, kulit telur yang sudah dibersihkan. Ya. Bagaimana cara membersihkan kulit telur? Yang pertama, kulit telurnya dicuci dulu dan dikeringkan. Setelah itu, kulit telurnya baru dikecil atau dipotong-potong kecil-kecil. Yang selanjutnya, kardus bekas yang cukup tebal, lem kayu, penggaris, pensil, cat warna, plastik transparan atau seperti plastik sampul bening, dan gunting. Berikut langkah-langkah membuat figura dengan hiasan kulit telur. Nah, anak-anak, kamu bisa membuat ya figura ini di rumah masing-masing. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunting kardus dengan ukuran panjang 20 cm sampai dan lebar 15 cm. Buat 2 lembar kardus dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, buat lubang persegi panjang di salah satu kardus. Nah, kamu bisa perhatikan contoh pada gambar ya. Selanjutnya, beri lem di bagian pinggir kiri, kanan, dan bawah kardus yang tidak berlubang. Tempelkan kedua lembar kardus. Lalu, kardus berlubang di bagian depan. Lebar bagian yang diberi lem maksimal 1 cm ya. Perhatikan seperti pada gambar. Selanjutnya, olesi lem pada permukaan depan figura. Tempelkan serpihan kulit telur dengan rapi. Tunggu hingga lem di bawah kulit telur agak mengering. Warnai kulit telur dengan cat atau warna kesukaanmu. Selanjutnya, masukkan kertas puisimu dari bagian atas, beri tali di bagian figura. Anak-anak, ini adalah ya bingkai foto atau figura, bisa digunakan untuk tempat foto pribadi atau tempat foto keluarga atau juga tempat puisi yang kamu buat. Puisi bisa kamu tempelkan di figura atau memasukkan kertas puisimu di figura ini ya. Figura ini bisa dijadikan sebagai hiasan di kamarmu atau di ruang tamumu. Namun anak-anak, sebelum kamu membuat figura ini, ingat haruslah berhati-hati dan minta bantuan orang tuamu. Karena membuat figura ini sebenarnya lumayan agak berbahaya karena ada benda tajam di dalamnya ya. Di alat-alatnya ada benda tajam, ada penggaris, bahkan juga ada gunting ya. Ingat sekali lagi harus berhati-hati. Malam ini langit cerah. Bintang-bintang cemerlang menghiasi langit. Siti, ayah, dan ibu duduk di teras. Mereka menikmati suasana malam. Jagung bakar sebagai kudapan menambah kesan pengalaman melihat bintang. Siti teringat lagu yang sering dinyanyikan sejak kecil. Siti bersenandung menyanyikan lagu Bintang Kecil. Anak-anak, siapa di sini yang suka bernyanyi lagu Bintang Kecil? Mari kita menyanyikan lagu Bintang Kecil ciptaan Daljono.
Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Anak-anak, apakah kamu sudah menyanyikan lagu Bintang Kecil? Ya, sekarang amatilah tabel di bawah ini. Di dalam kotak berikut terdapat 10 kata dari syair lagu Bintang Kecil. Dapatkah kamu menemukannya? Buatlah garis pada kata yang kamu temukan. Di sana ada huruf-huruf yang sudah teracak ya anak-anak. Nah, di situ kamu mencari ya 10 kata dari lagu Bintang Kecil seperti yang dicontoh bintang. Nah, ketika kamu sudah mendapatkan 10 atau salah satu dari kata lagu Bintang Kecil, kamu bisa mencoretnya atau memberikan stabilo atau mewarnainya seperti pada contoh yaitu bintang ya. Nah, selanjutnya buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata berikut. Yang pertama contohnya adalah bintang, kata bintang. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya? Contohnya adalah pada malam hari bintang terlihat bersinar di langit. Di dalam kalimat itu ada kata bintang. Nanti nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 kamu bisa kerjakan sendiri di buku paket kamu halaman 181. Sekarang, mari kita menghitung bintang. Siti mengagumi pemandangan malam hari. Bintang-bintang berkilau menghiasi langit. Siti mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 bintang terlihat di langit sebelah kiri pohon besar. Di sebelah kanan pohon besar terlihat 18 bintang. Anak-anak, di gambar ini berapa banyak bintang yang Siti lihat? Di kotak yang pertama jumlah bintang ada 20 dan di kotak yang kedua ada 18. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan bintang yang dilihat oleh Siti. 20 bintang ditambah 18 bintang sama dengan 38 bintang. Gambarlah bintang-bintang sesuai yang diperintahkan. Selanjutnya jumlahkanlah bintang-bintang itu. Di sini ada latihan di halaman 183. Kamu menggambar bintang ya sebanyak yang diperintahkan seperti contoh ya. Di kotak yang pertama bintangnya berjumlah 12. Di kotak yang kedua jumlahnya 13. Di kotak yang ketiga adalah jumlah dari 12 ditambah 13 sama dengan 25 bintang. Kamu bisa kerjakan sendiri di buku paket kamu halaman 183 sampai halaman 184. Nah, di bawahnya yang ada gambar pink, tulislah banyak siswa perempuan dan laki-laki di sekolahmu. Karena sekarang kita masih belajar di rumah dan kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, maka untuk mengisi tabel ini adalah hitung jumlah laki-laki yang ada di rumahmu dan jumlah perempuan serta berapa totalnya. Ya, kamu bisa lakukan di buku paket kamu halaman 184.
Pertama kali memiliki adik juga pengalaman yang berkesan. Kehadiran adik bayi disambut baik seluruh keluarga. Adik bayi yang mungil dan lucu disayangi semua orang. Mutiara, kakak Udin, menceritakan pengalamannya saat Udin baru lahir. Ia menuliskan sebuah puisi untuk adiknya. Ia membacakan puisinya di depan kelas. Nah, ini adalah puisi Mutiara. Ya, dia menulis puisinya untuk adiknya. Judulnya adalah Adikku Sayang. Adikku, selamat datang ke dunia. Kakak akan selalu menjaga. Adik yang lucu, cepatlah besar. Kita akan main bersama. Anak-anak, itu adalah puisi yang dituliskan Siti untuk Udin. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan puisi tadi. Apakah judul puisi yang ditulis oleh Mutiara? Nah, jawabannya tuliskan di garis yang ada di bawahnya. Ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Kamu kerjakan sendiri di buku paket kamu halaman 186. Nah, sekarang mari kita menulis, ya. Menulis puisi tentang pengalaman yang berkesan yang pernah kamu alami. Ya, tuliskan puisimu di sini, boleh juga di buku PS kamu. Sejak kelahiran Udin, suasana rumah Mutiara menjadi lebih meriah. Kesibukan bertambah karena kebutuhan Udin yang masih bayi. Semua anggota keluarga bekerja sama di rumah. Saat ibu sibuk menidurkan Udin, Mutiara tidak ribut. Mutiara membereskan mainan sendiri. Ayah membantu membuatkan makanan untuk keluarga. Anak-anak, ini adalah kerjasama yang baik yang dilakukan keluarga Mutiara. Ibu Mutiara, ya, contohnya adalah menidurkan Udin. Nah, yang dilakukan oleh Mutiara adalah tidak ribut supaya adiknya tidak bangun. Selanjutnya, Mutiara juga bisa membantu membereskan mainannya sendiri. Sedangkan ayah Mutiara sendiri membuatkan makanan untuk keluarga. Itu adalah salah satu contoh kerjasama yang dilakukan di keluarga. Kerjasama di rumah bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga. Kerjasama membuat pekerjaan rumah lebih ringan. Nah, itu adalah manfaat dari bekerja sama, yaitu membuat pekerjaan rumah menjadi lebih ringan. Dengan bekerja sama, seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Betul ya? Bekerja sama menambah kasih sayang antar keluarga. Apakah keluargamu senang melakukan kerjasama? Nah, Ibu Guru yakin bahwa keluargamu juga sangat senang, sangat suka melakukan kerjasama di dalam keluarga. Apa saja kegiatan yang sama atau kerjasama yang dilakukan oleh anggota keluargamu? Nah, perhatikan di sini ada lingkaran-lingkaran yang belum ada gambarnya, ada 3 ya. Di sini ada contoh kegiatan kerjasama yang dilakukan di dalam keluarga. Di sini di tengah-tengah ada gambar rumah ya. Ini berarti adalah kegiatan yang dilakukan di rumah. Nah, contohnya adalah membersihkan rumah. Perhatikan di situ ada gambar ayah, ibu, dan siapa ini? Lani ya. Ya. Nah, itu mereka sedang bekerja sama membersihkan rumah ya. Ibunya menyapu, ayahnya membersihkan jendela, sedangkan Lani merapikan meja, merapikan kursi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang sebagai latihan kamu di buku paket kamu bisa menggambar ya kegiatan apa saja yang kamu lakukan di rumah kamu masing-masing, serta di bawahnya ada garis kamu memberikan keterangan gambar tersebut. Bisa ya? Nah, sekarang mari amati gambar ini. Udin memiliki kebutuhan yang berbeda dari kakak. Udin membutuhkan baju kecil yang nyaman. Udin butuh popok. Udin juga butuh selimut. Hari ini ibu dan ayah mengajak Mutiara berbelanja kebutuhan Udin. Ayah berjanji Mutiara juga akan dibelikan pakaian baru. Mutiara senang sekali. Apakah kamu pernah berbelanja bersama keluarga? Nah, ibu yakin semua
Pernah. Betul ya? Apa saja kerjasama yang dilakukan anggota keluargamu saat berbelanja? Nah, ayo ceritakan pengalamanmu. Mutiara sudah memiliki banyak pakaian. Udin belum punya banyak pakaian. Saat berbelanja, ayah dan ibu membelikan lebih banyak pakaian untuk Udin. Mutiara tidak iri. Mutiara membantu memilihkan baju lucu untuk Udin. Baju baru Udin sudah selesai dicuci. Ibu akan memasukkan baju-baju Udin ke lemari. Udin belum memiliki lemari sendiri. Baju Udin disimpan di lemari Mutiara. Ibu menghitung ada 10 baju Udin. Baju Mutiara ada 30. Berapa banyak semua baju yang disimpan di lemari Mutiara? Nah, anak-anak, ya, jangan suka iri terhadap kakak atau terhadap adikmu, ya. Ini sikap yang baik yang dilakukan oleh Mutiara. Nah, misalnya seperti ayah membelikan baju untuk adiknya, nah, tapi Mutiara tidak iri. Nah, sama halnya dengan kita di rumah. Ketika orang tua kita memberikan lebih untuk adik kita sebagai kakak tidak boleh marah, ya. Nah, barang-barang kita juga boleh dipinjam oleh adik kita. Kita tidak boleh pelit, ya. Kita tidak boleh marah. Nah, seperti yang dilakukan oleh Mutiara. Bajunya Udin ditaruh di lemari Mutiara. Mutiara juga tidak marah. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlah baju mereka, ya. Baju Udin ada 10. Baju Mutiara yang pink ada 30. Jadi kita berhitung sekarang. 10 ditambah 30 sama dengan 40. Nah, anak-anak, latihan kamu adalah gunting gambar baju di halaman terakhir. Sesuaikan banyak dengan perintah jumlah semua gambar baju itu. Nah, di buku paket kamu halaman 195, di situ ada gambar baju. Kamu gunting halaman itu dan tempelkan baju-baju itu sebanyak yang diperintahkan di kotabel atau di kotak halaman 192 dan halaman 193. Anak-anak, jika gambar baju itu kurang, maka kamu bisa menggambarnya sendiri dan mewarnai sesuai dengan warnanya. Nah, ibu yakin kamu pasti bisa semuanya. Ketika menggunting ini, ya, ingat harus dalam pengawasan orang tua karena gunting sangat berbahaya. Di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua mendiskusikan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan di rumah secara rutin. Ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan selesai juga buku tema 5. Ya, ingat tetap rajin belajar, pelajari lagi video-video yang ibu sudah kirim dari subtema 1 sampai subtema terakhir ini. Kamu pelajari, kamu nonton lagi sehingga kamu lebih mengerti. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.